Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Negeri Rau yang saya cintai. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri Rau tahun pelajaran 2021-2022. Di mana pada masa pandemi ini harus saling mengikuti protokol yang ada. Anakku sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu berusaha kerja khusus dan wawasan kewirausahaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Bila dilihat dari sumber daya manusianya, tingkat pengangguran yang dimiliki Indonesia cukup tinggi. Meningkatnya pengangguran yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, diantaranya disebabkan oleh ketatnya persaingan dalam dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tenaga kerja yang kurang terampil, perkembangan penduduk, pertumbuhan dan perluasan ekonomi, serta perkembangan teknologi yang pesat. Pertumbuhan dan perluasan ekonomi di Indonesia telah memperbesar jumlah kebutuhan tenaga kerja, sedangkan perkembangan teknologi yang pesat dalam pembangunan mengakibatkan meningkatnya syarat-syarat pengetahuan dan keterampilan kerja. Selain itu, laju pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan telah memperbesar arus masuknya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan tenaga kerja dengan kualifikasi tersebut dapat dicapai melalui suatu pendidikan formal menengah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan sebagai subsistem pendidikan nasional memiliki peranan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi pendidikan menengah kejuruan menghadapi era global harus memiliki keterampilan yang memungkinkan bagi pembangunan dan penyesuaian diri sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya memasuki lapangan kerja serta harus mampu menghasilkan lulusan siap pakai dan menyandang mutu siap kerja. Hal ini sesuai dengan misi sekolah kejuruan, yaitu menyiapkan tenaga kerja untuk keperluan pembangunan. Salah satu bentuk pendidikan kejuruan adalah sekolah menengah kejuruan. SMK merupakan sekolah khusus yang dirancang untuk mempersiapkan siswa pada jenjang menengah untuk memasuki lapangan kerja. Selain itu, SMK sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional memiliki peranan dan kedudukan sangat penting dalam fungsinya menyiapkan tenaga kerja terampil untuk menunjang sistem pembangunan nasional. Ini senada dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 29 tahun 90 tentang pendidikan menengah kejuruan yang tertuang pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa SMK bertujuan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mampu mengembangkan diri. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dan menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, kreatif. Keberhasilan SMK salah satunya dapat diukur dari kemampuan lulusannya untuk mengisi peluang kerja, baik di perusahaan, instansi maupun menciptakan lapangan kerja sendiri atau wira swasta. Dunia kerja yang dinamis mengharuskan siswa dapat membaca sendiri peluang yang akan diraihnya.
kesempatan kerja yang terbentuk terbatas, sehingga siswa juga harus dapat menyeleksi kesempatan atau menyeleksi pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi siswa yang sudah menyelesaikan sekolah akan merasa lebih mantap untuk memilih dunia kerja sejak dini bila mengetahui dengan pasti kemampuan dan keadaan pasar kerja yang ada. Walaupun peluang kerja yang terbentuk sangat terbatas jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang matang, menjadikan mereka menjadi lebih berkeyakinan untuk menghadapi persaingan ketat. Anak-anakku sekalian, berusaha kerja khusus terutama di SMK Negeri Ngerau adalah kelompok kerja pelaksana penempatan tenaga kerja yang mengikuti sistem antar kerja secara legal dan juga berguna membantu alumni mencari pekerjaan dan menjembatani dunia usaha dalam merekrut tenaga kerja, sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan pasar. Ini berkaitan dengan tujuan diadakannya pendidikan kejuruan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri. Sehingga lembaga pendidikan kejuruan dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberikan bekal keterampilan sekaligus menjembatani alumni pada dunia kerja. Jadi anakku sekalian, untuk BKK atau Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri Ngerau, ini nanti begitu ada informasi dari BKK yang sudah kita adakan kerjasama atau dengan pihak-pihak terkait terutama industri, langsung informasi tersebut kita sampaikan kepada anak kelas 12 atau alumni sehingga mereka bisa menyalurkan ilmunya dengan dunia kerja yang ada. Ini siswa-siswi merasa memiliki jaminan ya memperoleh pekerjaan setelah lulus melalui suatu wadah berupa bursa kerja khusus. Jadi bursa kerja khusus ini di jenjang SMK ini semuanya hampir ada, sudah terbentuk dan sudah ada digital. Alhamdulillah di SMK Negeri Ngerau sudah ada izinnya juga untuk pembentukan BKK. Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga yang dapat menyalurkan tenaga kerja melalui BKK ini harus memiliki relasi serta jalinan kerjasama yang luas dengan berbagai perusahaan atau dunia industri. Jadi alhamdulillah kita sudah ada MOU atau kerjasama dengan beberapa industri dan juga dengan beberapa BKK yang sudah kita adakan mitra atau kerjasama begitu, sehingga begitu ada informasi langsung bisa kita sampaikan kepada siswa-siswi kelas 12 atau alumni. Ini ada beberapa yang sudah kita lakukan kerjasama industri berupa rekrutmen tenaga kerja dan pemagangan siswa dan guru, di antaranya PT Asia Kioi Center, ini untuk pemagangan siswa. Ada PT Land Industri atau Industri Persero. PT Land Industri Persero ada penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri. Ada pengembangan sarana dan prasarana workshop pembelajaran. Ada penyediaan guru bidang studi produktif, ada praktek kerja industri atau PKL, ada uji kompetensi standar atau LSP, ada kunjungan industri. Yang ketiga ada di Grand Darmo Hotel Surabaya, ini rekrutmen. Ada PT Sator Gourmet Selaras, ini pemagangan siswa. Ada PT Indo Bismar Jatim, ini pemagangan siswa dan kunjungan industri. Terus ada PT Indomarko Prismatama Surabaya, ini rekrutmen tenaga kerja. Ada Kidzania, rekrutmen tenaga kerja dan pemagangan siswa. Yang kedelapan ada PT Laziza Rahmat Semesta, ini pemagangan siswa. Ada Madam Cheng, perekrutan tenaga kerja. Ada PT Pungkok Indonesia One, ini rekrutmen. Ada PT Tupe Adiamas Indonesia, ini rekrutmen tenaga kerja. Ada PT Sritek, ini juga rekrutmen. Ada PT Berkat Anugerah Agung, ada pemagangan siswa, guru, dan rekrutmen tenaga kerja. Ada PT Jaya Perkasa Tekstil, ini pemagangan siswa, guru, dan perekrutan tenaga kerja. Ada PT Mitra Sinergi Sukses, ini rekrutmen tenaga kerja. Ada PT Ratnet Digital Indonesia, ini pemagangan siswa. PT Swastika Prima Indonesia, perekrutan tenaga kerja dan pemagangan siswa.
Ada PT Taruna Cendekia, rekrutmen tenaga kerja, dan PT Maspion IT. Ini untuk pemagangan siswa dan Bapak Ibu guru. Kolaborasi antara kedua belah pihak, anak sekalian, yaitu pihak sekolah dan pihak industri, untuk menyalurkan dan menampung lulusan SMK melalui BKK harus dilakukan seoptimal mungkin. Sepadan dengan hal tersebut, siswa sebagai subjek calon tenaga kerja yang akan disalurkan harus dapat memanfaatkan sarana untuk mencari informasi pekerjaan. Mekanisme kerja, bursa kerja khusus secara garis besar menawarkan lulusan ke dunia usaha atau dunia industri berdasarkan data lulusan menurut program studi ya. Sedangkan dari pihak dunia usaha atau industri menawarkan lowongan pekerjaan pada BKK sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja, perusahaan menyampaikan kepada BKK yang sudah ada jaringan begitu dengan perusahaan tersebut, maka langsung kita sampaikan kepada siswa-siswi kelas 12 atau kepada para alumni yang mereka berminat untuk mengikuti rekrutmen tersebut. Yang pastinya tanpa dipungut biaya untuk rekrutmennya ya. Terus dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja anak sekalian, ini BKK akan mendampingi di mana siswa-siswi atau alumni mengikuti rekrutmen di tempat lain, maka BKK akan selalu mendampingi dan mengantar sampai di tempat kerja. Sehingga ada jaminan bahwa betul-betul perusahaan tersebut perusahaan yang legal dan juga jelas kegiatannya. Terus anak sekalian, ini kita lihat di sini bahwa apa itu sih BKK begitu ya? Ya, ini kalau kita lihat bahwa BKK ini sebagai kelompok kerja di kehumasan begitu ya, bahwa BKK ini akan menyalurkan atau menyampaikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang ada pada dunia usaha dan dunia industri. Jadi siswa-siswi yang sudah mengikuti proses kegiatan di sekolah, terutama kelas 12, ini biasa di semester genap atau di semester 6, ini sudah mulai ada informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Ini kita lihat di sini bahwa bursa kerja khusus menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa ada rumusan BKK adalah suatu bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga pelatihan kerja lainnya yang mengadakan kegiatan pelayanan antar kerja bagi siswa lulusannya. Ini fungsi dari BKK adalah mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna lulusan. Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa peran BKK sangat penting, yaitu sebagai mediator antara pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja atau lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Kita lihat di sini, mengidentifikasi masalah yang ada saat ini anak sekalian, yaitu pertama meningkatnya pengangguran di Indonesia, yang kedua adanya pertumbuhan dan perluasan ekonomi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, meningkatnya syarat-syarat tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pencari kerja, adanya peranan pendidikan kejuruan dalam upaya penyiapan SDM yang berkualitas, adanya ketidaksesuaian pengetahuan dan keterampilan siswa dengan yang dibutuhkan di dunia kerja, serta peran dan fungsi BKK dalam upaya penyaluran kerja bagi siswa. Upaya BKK untuk mewujudkan tujuan SMK sebagai media pemenuhan tenaga kerja bagi siswa, dan upaya BKK dalam melaksanakan peran dan fungsi BKK. SMK Negeri Ngerau sebagai salah satu lembaga pendidikan formal
mempunyai tujuan untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah. Salah satu yang menjadi tuntutan bagi SMK saat ini adalah bagaimana caranya agar sekolah mampu mencetak siswanya menjadi tenaga kerja yang produktif dan siap kerja. Jadi intinya sekalian, Anda tidak salah menempuh pendidikan di SMK, bahwa SMK siap kerja dan SMK siap untuk kuliah. Ini pada intinya di dalam dunia SMK ada di dalamnya Pokja, namanya Berusaha Kerja Khusus atau BKK. Tamatan SMK Ligeng Rau diharapkan dapat diterima di dunia kerja atau industri dari tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kemarin kita lihat di beberapa slide yang ada, anak sekalian, tamatan atau alumni SMK Ligeng Rau ada yang jadi TNI, Polri, ada di perusahaan, ada yang wira swasta. Dan walaupun beberapa anak sekalian atau alumni yang ada, dia dapat pekerjaan tidak lewat BKK, itu memang ada. Kita akui juga bahwa tapi yang pasti juga tidak sedikit atau banyak pula yang lewat BKK untuk penyalurannya. Sehingga tadi kita sampaikan di awal bahwa jaringan pertemanan atau jaringan lain ini juga sangat penting. Sehingga sekalian seandainya tidak lewat rekrutmen BKK, Anda punya jaringan yang lain juga. Nah ini juga memungkinkan di samping juga ada kemampuan Anda secara akademik. Ini memungkinkan untuk diterima di sebuah perusahaan yang tentunya perusahaan yang besar ya, atau yang bonafit, termasuk seperti ada di situ ada Astra Honda Motor, ada Astra Dayatu Motor, ada Honda Prospek Motor. Ini juga banyak alumni yang bekerja di sana. Ini ada peranan pendidikan menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK ini memiliki misi menciptakan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil dan profesional, serta siap terjun ke dunia kerja. Maka sebagai tindak lanjut dari adanya perjanjian tersebut ya, makanya sekalian, maka SMK Ligeng Rau merasa ikut bertanggung jawab dan ikut memikirkan alumninya untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dengan cara mendirikan berusaha kerja khusus. Jadi alhamdulillah SMK sudah berjalan lama untuk BKK-nya, dari tahun ke tahun alhamdulillah ada beberapa alumni yang kita berikan informasi dan alhamdulillah diterima di beberapa perusahaan lewat BKK. Tadi kalau kita lihat di BKK sekalian, ini kan Anda sebagai karyawan. Memang kalau kita lihat orang lebih cari yang aman dan nyaman gitu ya. Dengan kerja di perusahaan maka tidak usah memikirkan bagaimana cara dia mendapatkan uang. Ya pasti dia hanya bekerja di sebuah perusahaan itu mengikuti sistem yang ada, maka tiap bulan gaji akan masuk ke rekening atau dia sudah ada alokasi untuk itu. Nah ini kadang-kadang jangan juga yang berpikir memulai untuk berwirausaha. Ini pada judul yang saya sampaikan, ini berusaha kerja khusus dan wawasan kewirausahaan. Kalau kita di BKK, berarti kan kita calonkan di perusahaan atau di dunia usaha dan dunia industri. Yang pastinya kita akan sebagai karyawan atau sebagai manajer atau bisa di pimpinan perusahaan. Ini kalau kita tekun dalam kerja gitu ya. Tapi juga ada yang mengambil jalan pintas dengan sudah dipikirkan secara matang pastinya, yaitu untuk masuk ke dunia wirausaha. Ya ini kita bahas di wawasan kewirausahaan dulu. Kita lihat di sini bahwa di era ekonomi digital seperti sekarang ini sekalian, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah salah satu kata yang sering kita dengar, bahwa secara sederhana kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa datang. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, Anda akan menemukan istilah wirausahawan atau pengusaha. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan praktek kewirausahaan. Proses wirausaha, untuk menjadi seorang wirausahawan, maka ada proses yang perlu Anda ikuti.
bahwa kewirausahaan merupakan pikiran yang kreatif dan juga sikap berani dalam mengambil tindakan. Meski kedua hal ini saling tergantung ya, tapi yang penting pertama harus dilakukan adalah cara untuk mendapatkan ide kreatif. Mendapatkan ide kreatif merupakan proses pertama dalam berjalannya kewirausahaan. Untuk mendapatkan ide ini anak sekalian, maka ada proses yang perlu dilakukan. Yang pertama mencari masalah dan peluang. Mencari masalah dan peluang. Sebuah ide kreatif dan inovatif hanya bisa mendapatkan perhatian jika ada sebuah masalah yang mendasar dalam masyarakat. Masalah mendasar inilah yang nantinya akan menjadi sebuah peluang. Jika ada masalah, pastinya banyak orang yang ingin mencari penyelesaiannya. Jika Anda menawarkan penyelesaian untuk masalah ini, maka peluang besar untuk kemajuan kewirausahaan Anda akan terbuka lebar. Oleh karena itu, jika Anda ingin memulai kewirausahaan, mulailah cari masalah dalam masyarakat, bukan masalah yang negatif ya, dalam tanda kutip. Jadi masalah yang mendasar sesuai dengan bidang yang Anda tekuni. Lalu cari solusi dari masalah tersebut, karena terkadang peluang itu tidak datang sendirinya, tetapi harus dibuat. Nah ini adalah pertanyaan begini, kita bekerja di perusahaan dulu ataukah berwirausaha? Ini pertanyaan yang sangat berbeda pasti jawabannya. Ada yang ingin berwirausaha, ada yang ingin bekerja dulu di perusahaan. Nah, kalau saya ditanya secara pribadi, pasti akan milih bekerja dulu di perusahaan. Dengan bekerja di perusahaan, pastinya kita punya pengalaman, pastinya kita punya skill juga, dan kita punya modal pastinya ya. Modal dari gaji yang kita dapat tiap bulan. Dari modal yang terkumpul, dari pengalaman yang kita dapat, terus kita mencari peluang. Begitu ada peluang, dan kita siap untuk resign gitu ya, atau kita keluar dari tempat kerja tadi ya di awal tadi, maka kita bisa mempunyai modal dasar begitu ya, yaitu kemampuan atau skill, dan kita ada modal di situ. Yang kedua, tentukan besar kecilnya peluang. Agar kewirausahaan sukses, maka hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai besar kecilnya peluang yang Anda miliki. Ketika Anda menemukan masalah, maka hal yang penting yang perlu dilakukan adalah mengetahui seberapa dalam masalah tersebut dan seberapa banyak orang yang merugi karena masalah tersebut. Nah ini ya. Yang ketiga, perencanaan. Ketika peluang sudah terbentuk, maka hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan. Yang keempat, mulai mencari sumber daya. Ini setelah melakukan perencanaan, Anda perlu memulai melakukan pencarian sumber daya. Yang kelima, mulai usaha. Jika semuanya sudah beres, maka mulailah melakukan usaha Anda. Nah, disinilah keberanian diperlukan. Keberanian dalam mengambil sikap dan risiko untung dan rugi di masa depan. Itulah sekalian ya. Jadi, apakah kita hanya nyaman di tempat kerja kita, di perusahaan, atau kita berani mengambil risiko dengan kita menjadi wirausaha. Ya, jadi intinya bahwa kita jangan melihat orang yang sukses saja. Orang sukses berarti dia pastinya ada permulaan. Dia mulai dari nol pastinya ya, mulai dari awal begitu. Tidak mungkin tiba-tiba sukses. Kecuali dia meneruskan perusahaan milik keluarganya, milik bapaknya atau milik neneknya, itu lain. Generasi kedua, ketiga itu udah lain lagi ya. Tapi kalau dari awal memulai membuka usaha sendiri, ini pasti tandanya beda. Terus ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama keyakinan ya, keyakinan. Salah satu ciri kewirausahaan yang berhasil adalah mengenai keyakinan. Ya, keyakinan. Yang kedua, dekat dengan kompetitor. Kalau kita ada pesaing, jangan dimusuhi, dijauhin ya, tapi harus kita dekati. Kalau bisa melakukan kerjasama dengan baik, gitu anak sekalian. Ya, kenapa? Salah satu ciri kewirausahaan yang berhasil adalah mengenai kompetitor. Kalau kita tidak ada persaingan, tidak ada pesaing, maka kita tidak akan bisa mengoreksi kekurangan, tidak bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ada kompetitor atau pesaing, maka kita bisa mengoreksi kekurangan yang ada, kita bisa memacu untuk menjadi lebih baik lagi, atau lebih maju lagi. Yang ketiga, orientasi masa depan.
Ciri kewirausahaan yang sukses adalah mengenai orientasinya ya. Ini kita harus mempunyai orientasi yang jauh ke depan. Ini kewirausahaan yang sukses memiliki orientasi ke masa depan bukan hanya apa yang akan laku dijual saat ini, tapi apa yang akan laku dijual pada masa yang akan datang atau pada jangka panjang. Sifat-sifat wirausaha, ini harus pertama sifat berani. Yang kedua sifat kepemimpinan. Yang ketiga sifat rendah hati. Nah ini yang penting. Terus tahapan pertumbuhan dalam berwirausaha, itu ada tahapan imitasi, ini di mana permulaan wirausahawan hanya mencari barang yang bagus dan melakukan duplikasi, karena sudah terbukti banyak orang yang menyukainya. Nah ini kalau tahapan ini dilakukan maka tidak akan bertahan lama. Kenapa orang ngikutin apa yang ngetren saat ini, yang booming apa, diikut semuanya. Nah biasanya seperti ini tidak akan bertahan lama, harus menciptakan peluang sendiri, sesuatu yang belum ada dan itu pasti akan disukai, ini yang nanti akan bertahan lama. Yang kedua tahap duplikasi dan pengembangan. Yang ketiga tahap creating. Ya, ini biasanya bahwa wirausaha itu benar-benar berdiri dengan kakinya sendiri, bukan kakinya orang lain. Ini pastinya sudah banyak kita lihat yang dilakukan oleh para wirausahawan, sehingga berani melakukan risiko lebih besar untuk menciptakan produknya sendiri. Faktor penyebab kesuksesan dan kegagalan wirausaha, ini ada beberapa ya. Pertama faktor manajerial. Ini kalau memanajenya kurang bagus, sebesar apapun perusahaan pasti akan hancur, akan mengalami banyak kerugian begitu ya kalau manajernya nggak bagus. Faktor sumber daya manusia, ini dengan sumber daya manusia yang bagus juga, yang mumpuni, yang sesuai dengan bidangnya, pasti akan memperkuat kondisi usaha. Faktor pengalaman, ini juga penting. Terus perencanaan yang kurang, ini akan mengakibatkan perusahaan akan mengalami hambatan begitu ya. Terus pengendalian modal yang kurang. Ya ini yang perlu dipahami sekalian. Jadi sekarang kita kembalikan pada Anda sekalian, ya tadi kita di awal membahas tentang BKK, bahwa intinya BKK yang ada di SMK Negeri Ngrau ini menjembatani siswa-siswi dan lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang ada dari informasi lowongan perusahaan yang kebetulan sudah ada kerjasama dengan kita atau MOU begitu ya, dengan BKK Mitra juga, dengan dunia industri, sehingga perusahaan-perusahaan yang akan melakukan rekrutmen, kita di BKK juga berupaya untuk melihat dari dekat proses kegiatan perusahaan tersebut, apakah perusahaan ini benar-benar ada atau tidak, atau benar-benar perusahaan ini kegiatannya untuk anak ini atau siswa atau lulusan sesuai tidak. Sehingga kalaupun pekerjaannya itu agak berat, agak tidak memungkinkan, maka tidak akan kita sampaikan ke siswa-siswa atau lulusan. Jadi perusahaan yang benar-benar secara qualified atau secara fisik begitu ya, secara fisik dia memungkinkan untuk bekerja di situ, maka akan kita sampaikan ke anak-anak. Jadi semoga dengan apa yang sudah dilakukan oleh BKK dan SMK Ngrau secara umum, anak sekalian, Anda akan tercapai apa yang diinginkan, yang dicita-citakan. Selamat, Anda telah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri Ngrau, dan semoga di masa pandemi ini kita semuanya diberikan kesehatan dan semoga pandemi juga akan cepat berlalu sehingga proses kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri Ngrau khususnya dan di Indonesia pada umumnya bisa kembali berjalan dengan normal. Baik anak sekalian, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.